Kita teruskan ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai cara membedakan alkohol dengan eter, aldehid dengan keton ya, dan reaksi-reaksi yang terjadi ya. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang cara membedakan alkohol dengan eter ya. Kita tahu alkohol itu kan dengan eter itu kan rumus kimianya sama ya, rumus umumnya sama, yaitu CnH2n tambah 2O. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya ada suatu zat, katakanlah nih zatnya, tulis rumus kimianya adalah C5H12O. Nah, apakah zat ini gitu kan? Nah, rumus kimianya ini kan bisa alkohol, bisa eter gitu kan. Nah, bagaimana kita membedakannya padahal rumus kimianya kan sama gitu, itu maksudnya. Nah, ini untuk mengetahui ini eter ataupun alkohol, ada ujinya gitu maksudnya ya. Jadi ini alkohol dapat dibedakan berdasarkan reaksinya dengan logam natrium dan fosfor pentaklorida. Ya. Yang pertama nanti, alkohol itu bereaksi dengan logam natrium dan membebaskan gas hidrogen. Sedangkan eter tidak bereaksi dengan logam natrium. Nah, jadi ini logam natrium, kalau kita campurkan ke sini nanti kalau dia bereaksi, nanti ada gelembung-gelembung gas di sini, gas hidrogen. Berarti yang ini bisa kita simpulkan, oh ini adalah alkohol seperti itu. Kalau kita campurkan logam natrium ke sini, santai aja dia ya, tidak bereaksi, maka bisa kita katakan ini adalah eter. Seperti itu ya cara membedakannya, karena warnanya juga sama-sama bening gitu. Kemudian yang kedua, reaksi dengan PCl5. Nah, kalau alkohol nanti bereaksi dengan PCl5 menghasilkan gas HCl. Sedangkan eter bereaksi juga dengan PCl5 tapi tidak menghasilkan gas HCl. Nah, itu bedanya. HCl itu gas ya. Jadi kalau kita masukkan nanti PCl5 ke sini ya, PCl5 ada gelembung-gelembung gas, yaitu gas HCl, maka ini adalah bisa kita simpulkan ia adalah alkohol. Tapi kalau tak ada gelembung-gelembung itu, tidak ada gas HCl, maka wah ini eter gitu. Seperti itu maksudnya ya. Nah, begitulah cara membedakannya. Kalau kalian mau lihat reaksinya, seperti inilah reaksinya. Ya, begitu cara membedakan alkohol dan eter. Nah, sedangkan aldehid dan keton gimana cara membedakannya? Ini kan rumus kimianya juga sama ya. Keduanya bersumber fungsi. Misalnya gini, ada C4H8O. Nah, ini kan CnH2n H2nO gitu kan. Maka ini bisa apa nih? Bisa aldehid, bisa keton. Begitu ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, ini kita uji juga ya dengan reagen tertentu. Aldehid dapat dioksidasi oleh reaksi Vekling ya, dan reaksi Tollens ya. Sedangkan keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Vekling maupun ke Tollens ya. Aldehid ditambah reaksi Vekling itu menghasilkan endapan merah bata Cu2O ya. Endapan merah bata ya. Jadi ini katakanlah sampelnya bening ya. Rumus kimianya C4H8O misalnya. Ini adalah reaksi Vekling. Ini warnanya biru. Reaksi Vekling ya. Nah, nanti kalau kita campurkan ke sini, dia di sini terbentuk endapan merah bata. Nah, seperti ini, warna seperti ini. Ini berarti dapat kita simpulkan bahwa zat ini tadi adalah zat aldehid ya. Kalau nanti tidak terbentuk warna merah bata seperti ini, berarti itu keton lah dia itu gitu ya. Biru aja semuanya ini gitu. Ini kan biru nih, campur ke sini biru semua. Dia tidak menghasilkan endapan merah bata seperti ini, maka dia termasuk kepada keton seperti itu dia ya. Karena keton tidak bereaksi dengan Vekling ya. Sedangkan aldehid dengan Tollens akan dihasilkan cermin perak. Keton dengan reaksi Tollens tidak bereaksi. Jadi masukkanlah ini misalnya ke sini, tambah reaksi
tolens ya. Ada nanti di sini cermin tipis dia, cermin warnanya perak. Kalau memang ini aldehid. Kalau tidak ada cermin perak itu berarti dia adalah keton, seperti itu maksudnya. Berikutnya, kalau asam dengan ini gimana? Asam karboksilat dengan ester itu, asam karboksilat kita pakai lakmus aja ya. Nah, kita pakai lakmus, misalnya seperti ini. Katakanlah ada zat, rumus kimianya sama-sama, katakanlah C4H8O2. Nah, ini kan bisa ester, bisa asam karboksilat. Warnanya bening misalnya seperti ini ya. Kita masukkan ini, kita masukkan aja lakmus ya. Kita celupkan lakmus biru. Nah, kalau dia berubah menjadi merah berarti asam lah dia itu. Seperti itu. Kalau dia tidak berubah berarti ester lah dia itu ya. Seperti itu ya. Kemudian reaksi-reaksi pada senyawa karbon ini ya, pertama ada reaksi substitusi ya. Substitusi sudah tahu kita adalah atom atau gugus atom yang terdapat dalam suatu atom digantikan oleh atom atau gugus lain. Iya, seperti dia. Namanya substitusi itu pergantian ya. Ini dia. Sebenarnya di kelas 10 sudah kita pelajari ya. Ini substitusi namanya. Ini kan CH4 ya. 4 ini tambah Cl2. Cl. Itu dia. Yang ini putus, yang ini putus. Yang ini bergabung dengan ini jadi HCl. Cl yang ini masuk ke dalam. Jadi C H masuk si Cl tadi. Di sini ada HCl. Nah, seperti itu dia. Ini namanya substitusi karena H ini diganti oleh Cl. Seperti itu dia. Nah, reaksi adisi ya. Adisi itu molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 menyerap atom gugus lain sehingga rangkapnya berubah menjadi ikatan tunggal. Jadi adisi itu penambahan ya. Masuk dia sehingga ikatan rangkap ini putus. Nah, seperti ini dia. H2 ini kan H dengan H gitu ya. Reaksi antara ini aldehid ya dengan hidrogen. Putus di sini ya. Masuk dia ke sini jadi OH. Jadi ikatan ini putus sehingga dia menjadi ini. Nah, seperti itu ya. Sehingga aldehid ini bisa berubah menjadi alkohol seperti itu dia ya. Putus dia. Ikatan rangkap itu terputus, OH-nya masuk ke dalam. Nah, sehingga terbentuklah alkohol ya. Itu namanya reaksi adisi karena H ini masuk ke dalam ya. Reaksi eliminasi itu ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap dengan cara membebaskan molekul kecil. Nah, sana ini ya. Ini alkohol ya. Alkohol ini kalau kita campurkan dengan asam sulfat ini akan ditariknya H2O ini. Ditariknya sehingga dia terbentuk ikatan rangkap. H2O-nya terlepas. Jadi ternyata alkohol itu bisa berubah menjadi etena dengan cara dicampurkan dengan asam sulfat. Reaksi itu namanya reaksi eliminasi. Kenapa? Si H dengan OH ini keluar dari si alkohol ini ya. Itu namanya eliminasi sehingga terbentuk ikatan rangkap. Nah, itu maksudnya reaksi eliminasi ya. Jadi kalau substitusi tadi pergantian. Jadi kalau kita spesifikasinya gini ya. Substitusi itu ikatan tunggal tetap ikatan tunggal. Kalau adisi ikatan rangkap ini berubah menjadi ikatan tunggal. Kalau eliminasi nanti ikatan tunggal itu berubah menjadi ikatan rangkap. Itu dia cara melihatnya supaya lebih mudah ya. Seperti itu ya. Berikutnya nanti kita belajar tentang oksidasi alkohol primer, sekunder dan tersier ya. Tapi sebelum kesini harus kita ingat lagi dulu karbon primer, sekunder dan tersier dan kuaterner ya, gitu dia.
Nah, ini karbon primer itu C yang mengikat satu C lain, sekunder 2 C lain, tersier 3 C lain, kuartener 4 C lain ya. Misalnya ini C primer, kenapa? Karena diikatnya cuma satu C ini. Sedangkan C yang ini sekunder karena diikatnya 2, 1, 2. Nah, ini dia sekunder. Tersier yang ini ya. Karena C yang ini diikatnya kan 3 nih, 1, 2, 3 ya. Yang ini kuartener 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini di situ sebenarnya. Misalnya gini, C C C C C C. Maka C ini C kuartener ya. Diikatnya kan 4, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kalau C ini C primer karena cuma C ini yang diikatnya. Ini juga primer ya. Kalau C sekunder seperti ini dia. Nah, ya. Yang ini C primer ya, tersier ya, karena 1, 2, 3 diikatnya ya. Kalau C sekunder seperti ini C. Nah, ini C sekunder nih. 1, 2 ya diikatnya. Itu namanya C sekunder. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan alkohol primer, sekunder dan tersier? Nah, alkohol primer, alkohol di mana OH-nya melekat pada C primer. Nah, kalau alkohol sekunder, OH-nya melekat pada C sekunder. Alkohol tersier, OH-nya terlekat pada C tersier. Nah, seperti itu ya. Misalnya gini, 1, 2, 3. Sini ada OH. OH ini kan melekat pada C ini, ya kan? Seperti itu. C ini kan C primer, maka ini disebut alkohol primer gitu. Dari mana tahu C ini C primer? Karena C ini mengikat hanya satu C yang ini gitu. Maka ini alkohol primer seperti itu. Alkohol sekunder gimana? Ya, seperti ini. Alkohol sekunder misalnya gini. 1, 2, 3. Sini ada OH. Nah, OH ini kan terletak pada C yang ini. Sedangkan C ini adalah C sekunder. Teman tahu? Karena mengikat 2 ini, 1, 2. Mengikat 2 C yang lain. Maka ini adalah alkohol sekunder. Seperti itu dia. Alkohol tersier gimana? Alkohol tersier seperti ini, 1, 2, 3. C. Nah, di sini ada OH. OH ini kan terlekat pada C ini. C ini adalah C tersier. Kenapa? Karena mengikat 1, 2, 3 C lainnya. C lainnya bukan hal lain ya. Maka ini termasuk alkohol tersier ya gitu. Alkohol kuartener enggak ada ya, karena tidak C-nya sudah mengikat 4 C lain. Jadi OH-nya itu tidak bisa diletakkan di situ lagi. Seperti itu. Ya. Nah, ini tersier nih. Kenapa ini tersier? Karena OH-nya ini kan lekat pada C yang ini. C yang ini merupakan C tersier, mengikat 3 C lain nih, 1, 2, 3. Seperti itu dia. Nah, gitu. Berikutnya kita bahas reaksi oksidasi reduksi pada alkohol ya. Yang pertama, oksidasi alkohol primer menghasilkan aldehid. Dan aldehid jika dioksidasi lagi menghasilkan asam karboksilat ya. Jadi alkohol primer dioksidasi akan merubah menjadi aldehid. Aldehid ini kalau bisa dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Nah, itu maksudnya. Nah, sedangkan alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton dia. Jadi keton. Keton tidak dapat lagi dioksidasi. Apa yang digunakan untuk mengoksidasi ini adalah K2CR2O7 gitu ya. Kita lihat, nah nih. Contohnya ini ya. Ini K2CR2O7 ya. K2CR2O7. O-nya kita masukkan karena O-nya yang bereaksi. Dioksidasi menjadi ini. Nah, ini kan alkohol primer. Hasilnya adalah aldehid gitu kan. Nah, aldehid ini kalau dioksidasi lagi bisa menjadi asam karboksilat seperti itu. Nah, sedangkan ini adalah alkohol sekunder.
Maka kalau dioksidasi dia menjadi keton. Seperti itu dia ya. Bagaimana cara mudahnya? Nah, ini sebenarnya gini ya. Yang ini kita lihat tadi ya. Hanya bisa lengkapi sendiri ya. COH. Dioksidasi menjadi apa? Ini tahu ini alkohol primer. Hasilnya pasti aldehid. Maka kita buat gugus fungsi aldehid di sini gitu. Nah, mudah ya. C-nya di sini kan 2. Di sini sudah 1 tambah lagi 1. Nah, lengkapi hanya gitu aja caranya. Makanya dapat ini. Ya. Sedangkan kalau aldehid dioksidasi ini COOH. Dioksidasi menjadi asam katanya. Kita kan tahu asam itu CO. Bikin dulu gugus fungsinya COOH. Itu kan. C-nya kan ada 2, bikin 1 lagi. Oh, jadi inilah dia. Nah, seperti ini. Kalau kita lengkapi hanya ada seperti ini dia. Nah, sekarang alkohol sekunder dioksidasi. 2 ini tadi OH. Sini OH kan. Di sini C. Nah, seperti itu. Dioksidasi. Ini adalah alkohol sekunder. Hasilnya adalah keton. Nah, kita bikin dulu gugus fungsi keton. Keton itu kan COC. Nah, udah 2, tambah lagi 1 kan 3 ini C-nya. Nah, makanya dia jadi ini. Gitu ya. Hanya bisa dilengkapi sendiri ya. Ini H3 dan seterusnya ya. Ini H di sini H3 seperti itu ya. Ya, cara melengkapinya mudah bisa. Oke, begitulah oksidasi alkohol primer dan sekunder. Ya, alkohol tersier tak bisa dioksidasi lagi ya. Reaksi esterifikasi. Nah, ini mudah ya. Esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester ya. Ester itu dihasilkan dengan cara mereaksikan alkohol dan asam karboksilat ya. Jadi ester itu bisa dihasilkan dari reaksi antara alkohol ditambah asam karboksilat, itu akan dihasilkan ester. Nah, seperti itu dia. Caranya mudah ya. Caranya mudah. Ini kan ROH kan alkohol. Nah, ini kita buat di depan aja ininya ya. Asamnya kita buat di depan supaya lebih mudah. Ya, asamnya kan seperti ini ya. RCOOH kan. Ya, ditambah ROH. Nah, dia kan menjadi apa gitu kan. Yang ini mudah ya. Kita buat cara ininya saja. Ini buang ya. Kan? Nah, ini dengan ini jadi H2O. O yang ini putar. O yang ini ke depan, masuk ke sini. R-nya di belakang diputar gitu ya. Jadi hasilnya RCOOR. O-nya duluan ya. O yang ini tadi tambah H2O. Ah, gitu dia. Cara cepatnya saja ya. Nah, contohnya seperti ini ya, seperti ini. Coba kita hapus dulu ini. Ya, nih. Nah, teruskan reaksi antara ini ya. Ini asam karboksilat, ini ester kan. Maka di sini kita buang aja ini OH-nya ini. Untuk ini kita potong OH-nya menjadi H2O kalau ini ya. O CH3 ini masuk ke dalam. Nah, sehingga dia menjadi ini. Dan H2O seperti itu dia ya. Ini esternya, ini air. Jadi kalau alkohol ditambah asam karboksilat tambah alkohol, hasilnya ester dan air seperti itu ya. Contoh lagi misalnya supaya lebih jelas. Katakanlah hanya bisa kalian lengkapi ya. Ya, misalnya 1 ini ya. 1 2 COOH. Ini asam karboksilatnya tambah dengan alkoholnya ya. COH misalnya. Nah, ini apa hasilnya gitu kan. Nah, ini hasilnya adalah
ini kita buang tadi, ini kita buang, jadi O nya ini masuk, jadi 1 2 ya 2 3 si O, yang ini masuk berarti O dulu ya, O duluan masuk, O C C, nah, tambah H 2O ya, H2O ini tadi antara ini dengan ini ya, maka inilah hasilnya ya, ini esternya gitu ya. Kalau ini namanya asam propanoat, ini etanol, ini hasilnya etil propanoat, itu esternya etil propanoat. Seperti itulah cara menuliskan reaksi esterifikasi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.